Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alfarel Putransar dengan NIM 27023565596, jurusan Teknik Industri, Universitas Bina Nusantara. Kali ini saya akan membahas tentang proyek kami yang berjudul Dampak Perubahan Iklim di Indonesia dan Upaya Mitigasinya. Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kita menghadapi kenaikan suhu, banjir, longsor, hingga kebakaran hutan. Dan juga deforestasi dan urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan hilangnya fungsi ekosistem ditambah polusi plastik serta emisi industri yang memperparah kerusakan lingkungan. Dan ketiga tentunya hal ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan 33 serta berbagai kebijakan nasional seperti pajak karbon dan Perpres 98 tahun 2021. Namun dari itu semua, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Berdasarkan latar belakang tadi, ada 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, faktor apa saja sih yang menjadi penyebab perubahan iklim di Indonesia? Dan yang kedua, dampak apa saja yang dirasakan masyarakat dari perubahan iklim yang ada? Dan yang ketiga, upaya mitigasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih perlu diperkuat? Dari hasil temuan di lapangan, dari observasi dan wawancara yang kami temukan bahwa industri tambang menyumbang deforestasi dan emisi. Tetapi sudah mulai melakukan mitigasi seperti penerapan ISO 14001, reboisasi net zero 2050. Dan dari aktivis lingkungan menekankan bahwa penyebab utama lain seperti alih fungsi lahan, pembakaran sampah, emisi kendaraan. Dan adapun dari hasil temuan, dari sisi masyarakat, petani menghadapi musim yang sulit diprediksi, dari mulai gagal panen, kekeringan, hingga banjir. Sementara warga kota lebih sering menghadapi banjir, meningkatnya penyakit pernapasan, hingga kasus demam berdarah. Namun ada juga yang sudah melakukan upaya lokal, seperti gotong royong membersihkan saluran air, melakukan bank sampah, penghijauan, serta penyuluhan warga setempat. Apa solusi dari permasalahan ini? Solusi dari permasalahan ini adalah strategi mitigasi, mencakup kebijakan dan regulasi seperti pajak karbon, pembatasan deforestasi, reboisasi, serta penyediaan ruang terbuka, hijau, bahkan transisi energi terbarukan. Renewable energy. Baik, adapun strategi adaptasi yang membutuhkan peran dari masyarakat, contohnya seperti membiasakan kebiasaan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan menghemat sumber daya alam. Nah, tentunya prinsip ini nih, mendorong pengurangan produksi sampah, penggunaan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan, dan mendaur ulang sampah menjadi bahan baku baru. Nah, kita klik satu-satu nih. Yang pertama, dari sisi reduce atau mengurangi. Ini bisa dilakukan dengan cara mengurangi konsumsi barang sekali pakai, lebih memilih ke produk dengan kemasan minimal, dan membeli barang dengan seperlunya. Nah, ini dapat mengurangi produksi sampah yang juga berarti mengurangi penggunaan sumber daya alam dan energi dalam proses produksi. Yang dimana kita lanjut ke reuse, yaitu menggunakan kembali. Dengan menggunakan kembali barang-barang kita, ini dapat mengurangi jumlah sampah yang akan dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Dan di mana ini menghemat sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat barang baru. Contohnya adalah menggunakan kembali botol plastik sampah sebagai pot tanaman. Atau bisa juga digunakan sebagai kotak penyimpanan. Itu juga bisa. Dan dari sisi recycle, yaitu mendaur ulang, di mana daur ulang ini dapat membantu mengurangi volume sampah di TPA dan menghemat sumber daya alam yang dibutuhkan untuk membuat bahan baku baru. Contohnya adalah mendaur ulang kertas daur ulang nih, misalkan ada punya kertas bekas nih yang udah ada tulisannya, coret-coret, dan ada bekas printan, itu bisa didaur ulang menjadi kertas baru. Atau botol plastik yang bisa menjadi serat pakaian. Nah, dengan menerapkan prinsip 3R, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan, serta mengurangi keterbatasan atau ketergantungan pada sumber alam yang sangat terbatas.
Dan ada pun solusi lain yaitu menggunakan transportasi umum yang dimana ini dapat mendukung atau membantu dari solusi ini. Dan ini yang paling penting nih, adalah korelasi antara pemerintah, swasta, dengan masyarakat. Baik, dari pengalaman langsung, kami belajar bahwa perubahan iklim bukan sekedar isu global, melainkan ini nyata dan berdampak langsung kepada masyarakat. Sebagai generasi muda, kita punya peran untuk menjadi agen perubahan. Aksi kecil seperti mengurangi sampah, plastik, dan hemat energi dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi bumi ini. Sebagai kata-kata penutup, perubahan iklim adalah tantangan global yang membutuhkan aksi yang kolektif. Dengan kesadaran bersama dan langkah berkelanjutan, kita bisa melindungi bumi bagi generasi yang mendatang. Sekian, terima kasih.